Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulul Fajri Pisko dengan NIM 2001-7036 dari Prodi Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat, yang berjudul dengan linguistik tradisional, yang akan saya jelaskan dengan animasi berikut ini. Linguistik tradisional. Saya akan menjelaskan tentang pengertian linguistik tradisional, ciri-ciri linguistik tradisional, kelebihan dan kekurangan dari linguistik tradisional. Pertama, pengertian. Linguistik tradisional adalah segala hal mengenai paham, aliran, dan tokoh yang ada pada zaman Yunani kuno hingga zaman Renaissance. Dalam zaman linguistik tradisional, para ahli bahasa saat itu mengkaji bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Tokoh yang mengembangkan ilmu linguistik tradisional diantaranya berasal dari bangsa Eropa dan Asia seperti Yunani, Romawi, India, Latin, dan Arab. Aliran tradisional boleh dikatakan sebagai aliran linguistik yang tertua. Istilah tradisional sering dipertentangkan dengan istilah struktural sehingga dalam pendidikan formal ada istilah tata bahasa tradisional dan tata bahasa struktural. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Teori tradisional berdasarkan pola pemikiran secara filosofis. Dari latar belakang sejarahnya, kita ketahui bahwa munculnya teori ini bermula dari Plato dan Aristoteles yang kita kenal sebagai filosof besar bangsa Yunani. Perkembangan ilmu bahasa sampai pada masa itu terbatas pada telaah kata saja, khususnya tentang jenis kata. Tata bahasa atau gramatikal baru dimulai diperhatikan pada akhir abad 130 sebelum Masehi oleh Dionysius Thrax. Pada zaman ini, pembagian jenis kata sudah mencapai 8, yakni nomina, pronomina, artikel, verba, adverba, preposisi, participinium, dan konjungsi. Kedua adalah ciri-ciri linguistik tradisional. Ciri-ciri aliran tradisional menurut Suparno adalah sebagai berikut. 1. Bertolak dari pola pikir secara filosofis. Ada dua hal yang menjadi bukti bahwa aliran tradisional menggunakan landasan atau pola pikir filsafat, ialah banyaknya pembagian jenis kata yang bersumber dari onema dan rema. Produk Plato dan onema rema sindesmos, produk Aristoteles, dan penggunaan istilah subjek dan predikat yang sampai saat ini menjadi materi utama dalam pembelajaran bahasa di sekolah. Kedua, tidak membedakan bahasa dan tulisan. Teori ini mencampur adukkan pengertian bahasa dan tulisan, perwujudan bahasa dengan media huruf. Dengan demikian, secara otomatis juga mencampur adukkan pengertian bunyi dan huruf. Ketiga, senang bermain dengan definisi. Ciri ini merupakan pengaruh dari cara berpikir secara deduktif. Semua istilah diberi definisi terlebih dahulu, kemudian diberi contoh yang kadang-kadang hanya ala kadarnya. Keempat, pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah. Ketaatan pada pola ini diwarisi sejak para ahli tata bahasa tradisional mengambil alih pola-pola bahasa Latin untuk diterapkan pada bahasa mereka sendiri. Kaidah bahasa yang telah mereka susun dalam suatu bentuk buku tata bahasa harus benar-benar ditaati oleh pemakai bahasa. Setiap pelanggaran kaidah dinyatakan sebagai bahasa yang salah atau tercela. Kelima, level-level gramatik belum ditata secara rapi. Level tataran yang terendah menurut teori ini adalah huruf. Level di atas huruf adalah kata, sedangkan level yang tertinggi adalah kalimat. Menurut teori ini, huruf didefinisikan sebagai unsur bahasa yang terkecil. Kata didefinisikan sebagai kumpulan dari huruf yang mengandung arti, sedangkan kalimat didefinisikan sebagai kumpulan kata yang mengandung arti lengkap. Keenam, tata bahasa oleh jenis kata, part of speech. Ciri ini merupakan ciri yang paling menonjol di antara ciri-ciri lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena masalah penyenisan kata merupakan aspek linguistik yang paling tua dalam sejarah kajian linguistik. Ketiga, kelebihan dan kekurangan dari linguistik tradisional. Kelebihan dari linguistik tradisional adalah yaitu 1. Teori aliran tradisional lebih bertahan lama.
2. Aliran tradisional menggunakan bahasa baku. 3. Aliran tradisional sering melahirkan ahli bahasa yang pandai menghafal istilah. 4. Aliran tradisional melahirkan ahli bahasa yang patuh pada tata bahasa. 5. Aliran tradisional melahirkan prinsip-prinsip yang tegas. Sedangkan kekurangan dari linguistik tradisional yaitu 1. Teori aliran tradisional tidak membedakan bahasa dan tulisan, cenderung masih kacau. 2. Teori aliran tradisional tidak menyajikan kenyataan bahasa. 3. Teori aliran tradisional pandai dalam tata bahasa, tidak untuk sosial masyarakat. 4. Teori aliran tradisional tidak mudah diterapkan dalam berbagai bahasa. 5. Teori aliran tradisional hanya berkutat pada bahasa baku, sehingga tata bahasa masih sempit. 6. Teori aliran tradisional tidak mengaji bahasa komunikatif. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aliran tradisional adalah kaum linguis yang mengandang bahasa pada tataran baku sebuah bahasa. Analisis yang dilakukan oleh penganut aliran bahasa dilakukan berdasarkan filsafat semantik. Ciri-ciri aliran tradisional bertolak dari pola pikir secara filosofis, tidak membedakan bahasa dan tulisan, senang bermain dengan definisi, pemakaian bahasa berkiblat pada pola atau kaidah, level-level gramatik belum ditata secara rapi, data bahasa didominasi oleh jenis kata. Maka dari itu kita wajib mengetahui tentang linguistik tradisional lebih lanjut. Baik, hanya segitu penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.